Hari ini kita akan masuk ke pembahasan baru bab 3, yaitu tentang ceramah. Ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi dan ciri-ciri ceramah. Yang kedua, informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Dan yang ketiga, telah isi, struktur, dan kebahasaan ceramah, penyusunan teks ceramah, dan buku pengayaan non-fiksi, ya. Oke, apa sih itu yang dimaksud dengan ceramah? Ceramah itu suatu kegiatan penyampaian pesan yang mempunyai tujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, maupun petuah kepada pendengar secara lisan. Jadi, pendengar di sini berarti siapa saja pun boleh, masyarakat luas atau khalayak. Ciri-ciri ceramah, yang pertama, ceramah disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, memiliki struktur yang lengkap. Struktur yang lengkap di sini berarti harus ada pendahuluannya, isi, dan penutup. Yang ketiga, isi ceramah harus sesuai dengan kegiatan yang ada, ya. Jadi harus sesuai topik dia. Kemudian yang keempat, isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Kemudian yang kelima, isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Ingat itu poin yang paling penting. Tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Dan yang keenam, bahasa yang digunakan penceramah harus mudah dipahami oleh pendengar. Jadi, jangan menggunakan kata-kata klise lagi, ya, atau kata-kata kiasan. Jadi harus mudah diserap oleh pendengar. Informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Informasi permasalahan aktual. Jadi, informasi harus bersifat informasi yang disampaikan oleh pembicara harus bersifat permasalahannya harus aktual. Apa itu aktual? Aktual itu yang permasalahan yang terkini. Jangan lagi yang masa lalu. Jadi yang sesuai topik. Ya, sesuai zamannya. Oke. Lebih jelasnya kita lihat ini. Apa sih yang disebut dengan informasi? Informasi itu adalah pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi bisa didapatkan dengan memperhatikan unsur-unsur 5W. Masih tahu kan 5W itu apa? What, who, when, where, why, and how. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi, ketika kita mendengarkan informasi, kita buat 5 pertanyaan ini. Bisa nggak kita ambil? Jika sudah terpenuhi 5 pertanyaan ini, sudah kita temukan jawabannya, itulah dia informasi yang disampaikan oleh pembicara. Seperti itu kira-kira, ya. Yang kedua, permasalahan aktual itu adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Jadi, lagi hot, gitu kira-kira, lagi dibicarakan orang, hot news, terkini, ya. Aktual artinya terkini. Bu, bagaimana cara memahami informasi? Untuk menangkap 5W tambah 1H tadi, ada 3 cara yang harus kita lakukan, ya. Langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menyimak ceramah yang didengar dengan saksama, ya. Jadi ketika berceramah, si pembicaranya,
kita sebagai pendengar harus menyimak secara betul-betul, ya. Oke, jangan bermain-main saat mendengarkan ceramah. Kita harus fokus, benar-benar fokus, ya. Yang kedua, mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan dalam ceramah. Apa kira-kira yang menurutmu menarik? Isinya pasti 5W tambah 1H itu, ya. Yang bagian 3, menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Anda tadi kan sudah mencatatnya 5W tambah 1H. Susun lagi dengan kalimat yang sederhana, dengan bahasamu sendiri. Itulah dia cara memahami informasi, ya. Oke. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. Kita lihat dulu. Ini jenis-jenis informasinya, ya. Oke, yang pertama informasi yang menambah pengetahuan. Yang kedua, informasi yang mengajari pembaca, dan bisa juga informasi itu yang hanya menyenangkan pembaca. Oke, itulah dia fungsi dari informasi, ya. Oke, informasi berdasarkan format penyajian. Bagaimana bentuk penyajiannya? Bentuk penyajian informasi biasanya bisa berupa tulisan, ya kan? Gambar bisa mendapatkan informasi, atau secara lisan disampaikan langsung, ya. Yang ketiga, mari kita lihat informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Berdasarkan lokasi peristiwa ini dapat dibagi menjadi informasi daerah, ya kan? Apa kira-kira informasi di daerah? Kan bedanya informasi di nasional dan mancanegara, beda informasinya, ya. Kemudian informasi berdasarkan bidang kehidupan. Jadi beda-beda lagi informasinya. Bidang-bidang kehidupan contohnya, beda nggak ceramah pendidikan dengan olahraga? Beda lah, ya, jelas berbeda. Beda nggak nanti ceramah tentang musik? Beda kali. Beda tentang sastra, budaya, dan ilmu teknologi? Beda. Jadi ini dia jenis-jenis dalam bidang kehidupannya, ya. Jenis informasi berikutnya adalah informasi berdasarkan kepentingan. Kepentingan siapa ini, menyangkut siapa? Kita mau mendengarkan informasi itu untuk kepentingan siapa? Bisa juga yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Contoh, saya butuh informasi tentang motivasi gitulah kira-kira, ya. Kita ingin mendengarkan ceramah, apa sih yang harus kita lakukan? Itu untuk hidup sendiri, kepentingan sendiri. Harus ada orang yang menceramahi kamu. Yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca, ya. Kemudian jenis informasi yang terakhir adalah informasi berdasarkan penyampaian. Informasi yang disediakan secara berkala, ya. Informasi yang disediakan secara tiba-tiba ada. Informasi yang disediakan setiap saat ada. Informasi yang ditujukan dan informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Inilah yang disebut dengan jenis-jenis informasi. Bagaimana kita kan jika kita mendengarkan ceramah, pastinya kita harus mempunyai tanggapan terhadap isi ceramah, ya. Jadi bagaimana tanggapan kita? Tanggapan kita dapat berupa pertanyaan, ungkapan persetujuan. Bisa juga kita menolak, mengkritik. Tapi kritiknya jangan menjatuhkan, ya. Kritiknya di sini bisa positif, ya. Harus berdampak positif kritiknya, jangan menjatuhkan pembicara, ya. Kemudian ada saran, pujian atau sanggahan. Ini tanggapan ini harus dilakukan secara sopan, ya. Oke.
Jadi ketika kita ingin menanggapi ceramah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan ini. Kita harus, sebelum kita menanggapi ceramah, kita harus memang betul-betul menyimak ceramah yang didengar dengan saksama, sehingga bisa menangkap informasi secara utuh. Jangan setengah-tengah. Jika setengah-setengah kalian dengarkan, nanti kalian mengkritik, menyanggah, padahal kalian masih mendengarkan setengah ceramahnya. Jadi nanti jadi salah kaprah, harus semuanya disimak. Yang kedua, mencatat pokok-pokok isi ceramah 5W tambah 1H. Memang kita harus sudah pahami dulu ceramah itu apa. Harus kita pahami dulu apa yang disampaikannya. Jika tidak kita pahami, jangan sempat-sempatnya kita mengkritik. Oke? Kita harus betul-betul memahaminya. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap materi ceramah baik berupa kritik, saran, sanggahan, pujian, persetujuan maupun penolakan. Tapi kita memberikan tanggapan harus disertai dengan alasan dan bukti yang logis, masuk akal. Harus ada alasannya, jangan sembarangan. Oke. Kemudian kita lihat unsur-unsur ceramah. Unsur-unsur ceramah yang pertama, harus ada penceramah atau pembicaranya, ya kan? Kemudian harus ada pendengar atau audiens. Yang ketiga, harus ada materi yang disampaikan si penceramah ini, metode ceramahnya, media ceramah yang digunakannya. Metodenya kan ada 4. Metode ceramah ada 4, ya kan? Kemudian media. Oke. Kemudian struktur ceramahnya ada 3. Ada bagian pembuka, bagian isi. Bagian isi ini apa saja isinya? Pengantar materi dan materi intinya. Kemudian penutup. Salam ucapan terima kasih ya. Pembuka. Salam pembukaannya. Oke. Kemudian bagaimana kita cara menyimpulkan yang kita catat tadi? Ini dia ya. Yang aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika kita menyimpulkan. Kita kan sudah mencatat, kemudian kita simpulkan. Simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah. Simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah dan simpulan itu bukan komentar, melainkan ringkasan isi ceramah. Oke.